Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Anjuno Parop Hasidungan SPD GRMPD. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Rupar, Provinsi Riau, juga tutor mata kuliah dasar umum Pancasila di Universitas Terbuka, serta riset fellow di Mata Garuda Institut LPDP dalam bidang pendidikan. Pada hari ini saya akan membahas tentang Eropa awalnya datang ke Nusantara bukan untuk menyebarkan agama, tetapi mencari rempah-rempah ke dunia timur. Mengapa dan bagaimana Eropa ke dunia timur? Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa pada awalnya kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur itu disebabkan karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Nah, awalnya sebelum jatuhnya kota Konstantinopel ini ke tangan Turki Utsmani, Konstantinopel adalah pintu gerbang masuknya rempah-rempah dari dunia timur ke Eropa. Artinya apa? Perdagangan telah terjadi saat itu. Akan tetapi, ketika Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka otomatis pintu masuknya rempah-rempah dari dunia timur ke benua Eropa yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa menjadi terputus. Nah, di sini kita tahu bahwa bangsa Eropa di masa itu sangat sulit hidup tanpa rempah-rempah. Bahkan rempah-rempah lebih bernilai daripada emas. Oleh karena itu, beberapa dari pemimpin Eropa seperti Spanyol dan Portugis memulai penjelajahan samudra untuk mencari sumber rempah-rempah agar distribusi rempah-rempah terus berlanjut. Nah, penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa ini menjadi titik awal kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Jika Konstantinopel tidak dikuasai oleh Turki Utsmani tahun 1453, maka di Indonesia dan dunia tidak akan mengalami kolonialisme dan imperialisme. Mengapa? Karena dikuasainya atau jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani itu membuka eh, atau menjadi latar belakang mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, jika Konstantinopel yang merupakan pintu masuk rempah-rempah dari dunia timur ke Eropa tidak dikuasai oleh Turki Utsmani, maka jalur distribusi rempah-rempah itu tidak terputus dan Eropa tidak akan keluar atau dalam arti melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah. Artinya apa? Sekali lagi bahwa takluknya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 mempunyai arti yang jarang dibahas, yaitu disitulah mulainya penjelajahan samudra yang akan membawa dunia khususnya Indonesia ke dalam eh, sistem kolonialisme dan imperialisme. Karena apa? Apakah mungkin kalau kita bisa berandai-andai dan berteori, apakah bangsa Eropa akan datang ke India
atau dunia timur jika jalur rempah-rempah melalui Konstantinopel tetap berjalan lancar. Nah, artinya apa? Dengan terputusnya jalur distribusi rempah-rempah ke Eropa dari Indonesia, itulah yang membuat bangsa Eropa datang. Nah, ini mempunyai jadi penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani itu mempunyai dampak secara tidak langsung lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, selanjutnya awalnya sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, perdagangan yang terjalin atau hubungan perdagangan Nusantara itu telah terjalin kepada bangsa India, lalu Tiongkok, Persia dan Arab. Lalu kemudian disusul oleh bangsa Eropa. Eropa pun sebelum menjajah awalnya adalah berdagang dulu gitu. Lalu bangsa Belanda banyak gunakan politik adu domba divide and impera untuk menguasai rempah-rempah dan menghancurkan kerajaan. Komoditas yang diperdagangkan bermacam-macam jenis, mulai dari cengkeh, lada, kapur barus, dan berbagai jenis kayu dan lainnya. Jadi teman-teman, sebelum terjadinya perdagangan antara Nusantara dan Eropa, sebenarnya Nusantara telah menjalin perdagangan kepada bangsa India, Tiongkok, Persia, dan Arab. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu membuka hubungan perdagangan Nusantara dan Eropa. Cengkeh, yang pertama adalah rempah-rempah cengkeh. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkeh ditanam terutama di Indonesia, Kepulauan Banda dan Madagaskar. Madagaskar ini di benua Afrika ya teman-teman. Selanjutnya adalah kapur barus. Penghasil kapur barus atau kamper ternyata termasuk salah satu tanaman langka. Pohon kapur yang mampu menghasilkan kristal kapur barus dengan aroma khas ini menempati status keterancaman tertinggi, yakni critically endangered kritis, daerah penghasil barus Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kegunaan sebagai wewangian, sebagai bumbu makanan hanya di India ya, serta sebagai cairan pembalseman untuk keperluan obat-obatan, kimia, ataupun upacara keagamaan. Nah, ada suatu teori yang mengatakan bahwa kapur barus dari Indonesia, dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, itu telah digunakan dalam proses pembalseman mumi-mumi yang ada di Mesir. Nah, jadi perdagangan atau penjualan kapur barus ke Mesir udah sangat terjalin sangat lama di masa-masa Mesir kuno. Nah, kapur barus ini difungsikan sebagai pembalseman untuk mumi-mumi di Mesir. Itu salah satu teori yang mengatakan bahwa begitu lamanya, begitu
kunonya perdagangan Nusantara dan dunia luar. Artinya apa? Bangsa kita adalah memiliki riwayat sejarah perdagangan internasional. Salah satu produknya yang terkenal adalah kapur barut, dan sampai ke Mesir, dan eh, bagian dari sejarah umat manusia, khususnya soal pembalseman mumi-mumi di Mesir. Jika di masa lalu Indonesia dijajah oleh bangsa asing karena rempah-rempah dan Timur Tengah hancur berperang karena minyak bumi, maka di masa yang akan datang Indonesia akan dijajah dan dihancurkan karena, nah, ingin saya sampaikan bahwa kemungkinan besar bahwa air adalah menjadi suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan, yang menjadi rebutan oleh negara-negara di dunia, sebab populasi umat manusia yang saat ini 9 miliar itu sangat membutuhkan air bersih, terutama dengan terjadinya pemanasan global, perubahan iklim semakin membuat dunia terjadi kekeringan, terjadi kerusakan alam, glacier mencair, sehingga persediaan air bersih semakin lama semakin menipis. Padahal kita tahu bahwa air adalah sumber peradaban umat manusia. Tanpa air manusia tidak bisa hidup. Oleh karena itu, negara yang memiliki persediaan air bersih yang banyak akan menjadi target oleh bangsa asing untuk dikuasai gitu. Seperti dulu rempah-rempah, dan di Indonesia karena rempah-rempah lah kita dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, dan Timur Tengah hancur berperang karena minyak bumi. Dan bisa jadi dengan iklim kita ya dengan iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia dan persediaan air bersih yang dimiliki oleh Indonesia akan menjadi alasan negara-negara yang jahat untuk menghancurkan Indonesia, karena membutuhkan persediaan air bersih dari Indonesia. Ini suatu perkiraan saya pribadi ya teman-teman. 2050 dunia akan mengalami krisis pangan dan air. Negara di khatulistiwa seperti Indonesia akan menjadi incaran asing untuk diadu domba antar sesamanya karena memiliki persediaan alam dan air yang banyak di masa depan. Ingat, di masa yang akan datang air dan pangan akan mengalami krisis karena di tahun 2050 Indonesia diproyeksikan menjadi negara terkuat nomor 4 di dunia. Jadi teman-teman, tahun 2050 diperkirakan dunia akan mengalami krisis pangan dan air yang disebabkan oleh meningkatnya populasi umat manusia, krisis alam, pemanasan global, dan perubahan iklim. Itu membuat dunia semakin kekurangan air bersih dan kesulitan pangan gitu. Jadi negara-negara di khatulistiwa yang kaya, yang subur, memiliki hujan tropis, menjadi sasaran dari negara-negara yang secara alam baik pangan maupun air kurang gitu.